Saya akan langsung memperkenalkan keempat narasumber yang sudah hadir di sini. Dari ujung sebelah sana ada Bung Riko Ceper. Selamat malam, nih pecinta sepak bola. Sehat? Selamat malam, betul? Ya. Kemudian ada Bung Effendi Ghazali. Biasanya pengamat politik, sekarang kita undang sebagai pecinta sepak bola. Ya. Pecinta sepak bola. Selamat malam. Ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Yang di ujung nggak usah dikenalin kayaknya ya. Bung Towel, selamat malam Bung Towel. Malam Bagi. Udah terkenal soalnya. Ini kita belum mulai diskusi. Tadi Instagram saya tuh udah rame tuh, sosial media saya. Kenapa Bung Towel ya? Ini saya mewakili pertanyaan netizen kalau gitu. Mewakili kenapa sih harus Bung Towel? Nah, sebelum ke sana, saya mau tampilkan dulu nih pernyataannya Bung Towel yang sempat direkam oleh sejumlah media. Kita saksikan dulu bersama. Pernyataannya cukup menuai kontroversi nih. Bung Towel blak-blakan minta Sintayong mundur jelang laga lawan Arab Saudi. Harusnya kalau STY punya malu begitu. Benar begitu Bung Towel ngomongnya? Betul, setelah lawan Jepang. Setelah lawan Jepang. Ternyata abis lawan Arab Saudi menang. Gimana tuh? Masih pengen mundur nggak ini STY-nya? Dalam sudut pandang saya, Iya ya dong. tetap seperti itu kesimpulannya. Tetap harus mundur? Dalam sudut pandang saya. Betul, saya nanya sudut pandangnya Iya. Bung Towel. Iya tetap. Alasannya kenapa? Kan sudah membawa Indonesia menang nih 2-0 lawan Arab Saudi. Panjang alasannya, karena saya mengamati dia sejak hadir di sini kan. Perjalanan dia sejak AFF 2020, 2022, lalu perjalanan dia memimpin tim nasional, lalu datangnya naturalisasi, satu persatu, dua per dua gitu, 2 orang, 1, 2, sampai sekarang. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Menurut Anda Jadi, kualitas pemain juga nggak insight. bagus? Ya kalau kita cukup lihat hanya menang, oke ya hore-hore aja cukup. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang lain gitu loh, insight terhadap kualitas itu. Apakah kualitas permainan itu sepadan dengan apa yang sudah didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu? Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi tapi statistik permainan tidak bagus. Itu ya menurut mencerminkan Anda kualitas permainan. ya? Oke, Bung Ege sepakat nggak nih? Kita udah menang nih, udah sampai di sini di prakualifikasi sampai saat ini, tapi kualitas pemain statistiknya masih kurang bagus menurut Bung Towel. Iya, saya datang ke sini ini pakai baju yang ditandatangani Sintayong dan Sumarji, pelatih, lalu manajer sebelum mereka berangkat ke Prancis waktu melawan Guinea ya untuk maju ke Olimpiade atau tidak. Lalu saya ketemu Sintayong dan saya bilang, Coach, ada salam khusus dari teman saya, Bung Towel. Betul, betul. Terus responnya STY gimana? Iya, waktu itu? yo. Barangkali dia nggak terlalu ngerti ya bahasa saya. Pakai bahasa Indonesia Ya, soalnya tapi kalau nama sama Towel saya. pasti dia tahu lah, nggak mungkin nggak kan. Dan langsung mikirin waktu itu dia ya. Terus, yuk ketawa-ketawa, kita ada videonya di Instagram saya, itu bukti nyata. Tapi yang mau saya katakan, inilah saatnya kita bersatu ya, terutama karena apa? Jadi saya mau bilang terima kasih semua lah. Erick Thohir terima kasih, keluarga besar PSSI, Sintayong, Sumarji, kemudian siapa lagi, seluruh supporter, keluarga besar pemain-pemain ya, termasuk juga saya mau mengatakan terima kasih. Tommy Welly, Akmal Marhali, terima kasih juga Rocky Gerung dan semua yang lain. Karena apa? Karena kritik itu kan membangun ya untuk mengevaluasi, itulah kalau menurut saya itu refleksi, titik balik begitu ya. kita loh. Nanti lihat Akmal nanti ya bicara gimana. Tapi titik balik kita. Betul nggak waktu kita kalah 4-0 lawan Jepang kan seperti waduh Piala Dunia yang walaupun ini kita baru bicara tentang babak ketiga. Kalau kita targetnya di 3-4 berarti kita akan menghadapi ya kan 2 dari masing-masing grup yang hampir kalau posisi pada hari-hari ini itu adalah Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian Yordan, Oman, kita dan tergantung nanti siapa yang menyusul kita ya kalau itu. Sebentar, Bung Ege, sebelum ke sana ya. ini mengenai statistik kualitas pemainnya nggak bagus katanya, buruk katanya. Yang kemarin ya. Secara sepanjang di bawah tangannya STY, di bawah pelatihnya STY. Kalau di perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, sampai kita bertemu dengan Jepang, jelek kan statistiknya ya? Betul dong, sampai kita ketemu dengan Jepang yang 4-0, kan tidak membahagiakan. Kita di pool yang paling bawah. Sebentar, kalau tapi bicara kalau statistik, menurut netizen, Jepang ya wajar lah kalah. Jepang kan nomor 1 di Asia aja, Jepang sebelumnya paling tinggi. kalau sama Cina 2-1 wajar juga kalah. Sama Bahrain 2-2 wajar juga. Saya nonton Indonesia Bahrain
tahun 2007 tanpa satupun pemain naturalisasi 2-1 dengan gol dari Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Iya betul kan? Tanpa satupun pemain naturalisasi ya. Artinya dengan pemain naturalisasi harusnya bisa lebih dari itu lagi. Iya itu Jauh. posisi kita bisa berbeda-beda. Kalau saya selalu ingin mengatakan, saya dengar Tommy Welly, saya nonton di lapangan, waktu 4-0 itu saya tetap kecewa. Walaupun ini yang kita hadapi Jepang ya. Toh buktinya kemarin Jepang sama Cina 3-1. Nah, maksud saya kan ada perbandingan-perbandingan tuh ya. Jadi dalam konteks kecewa, pada waktu itu kecewa. Tapi pada hari ini saya bilang kita melihat lagi ada anak-anak universitas terbuka di sini ya. Ada peluang kita dari terbuka UT, lagi. dari Ada UNJ, dan Bagri, dari ada Bakri UNJ. juga Seluruh ada. Indonesia kita terbuka lagi. Ini kesempatan kita Ada bersatu. hope di sini Anda melihat. Ya, Ada harapan ya, karena ya. dengan ini grup C ini grup sangat lucu ya. Sama-sama 16 itu kalau di atasnya Iran 16 di A, Korea Selatan 14 ya. Di B kita di C juga 16 Jepang. Jepang 16, Tapi ya. sesudah itu 2 sampai 6-nya Agak jauh tuh. 7 ke bawah. 6 6 6 6 6. Jadi itu tipis sekali pergerakannya. Kalau kita besok ke Melbourne ya, mungkin di sana tanggal 20 bulan Maret 2025, Maret ya. iya. 20 Maret apapun hasilnya akan bergerak ini. Yang karena betul-betul tipis itu 7 6 6 6 6 sampai bawah. Jadi menjawab kalau statistik itu kita nikmati sebagai statistik lah. Oke. Sebelum titik, kalau ini kan titik kebangkitan luar biasa. 15 kali pertemuan lawan Arab Saudi belum pernah menang. Betul ya? Yang ke-16 ini sejarah kita pertama jadi menang. mencetak kemenangan, Ya kan? ya. Kalau statistik tentang format baru Piala Dunia, ya ini yang terbaik ya. Oke. Dibandingkan ASEAN dan lain-lain. Tapi kalau format lama Piala Dunia, 86 kita yang paling baik. Betul ya? Kita sudah kalau saja bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu, udah sampai kita di Piala Dunia. Oke, Bung Jadi Akmal, di- kalau ya. Anda sebentar, saya potong Bung Ege. Bung Akmal melihatnya gimana nih dengan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin? Ya ini kemenangan yang patut disyukuri ya. Kalau kemudian orang berbicara apakah STI itu harus out atau tidak, ini kan bicara target. Target yang telah dicanangkan oleh PSSI. Sementara targetnya kan masih dalam perjalanan ya. Target dalam perjalanan karena PSSI menargetkan minimal peringkat 4 untuk lolos ke babak 4. Artinya masih ada 4 perjalanan lagi yang harus dilewati dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Ege bahwa poinnya ketat kecuali Jepang ya. Artinya kita sebenarnya diuntungkan dengan situasi dan kondisi Australia dan Arab Saudi yang penampilannya tidak begitu bagus di kualifikasi saat ini. Gitu. Nah kalau bicara misalnya statistik Sintayong ini statistiknya di Indonesia lebih baik daripada di Korea Selatan. Di Indonesia saat ini dia 59 pertandingan dengan total 24 kali kemenangan, 14 kali imbang, kemudian 19 kali kalah, 44,07%. Rata-rata kemenangannya. Ketika dia menangani Korea Selatan dari 21 pertandingan, 6 kali menang, kemudian 7 kali imbang dan 8 kali kalah, 33,33%. Oke. Artinya hitungan-hitungan koefisiensinya lebih baik ketika dia menangani tim nasional Indonesia dibanding Korea Selatan. Ketika pasca Piala Dunia kemudian dia dipecat. Yang kedua, kalau dari hitung-hitungan 29 kemenangan yang diraih oleh Sintayong, saya mencatat rata-rata kita menang melawan tim-tim ASEAN ya. Kemudian kalau tim-tim yang levelnya level Asia setidaknya 2. Yang pertama adalah Kuwait ketika kualifikasi Piala Asia, yang kemudian sekarang adalah Arab Saudi. Jadi sebenarnya kita ini ada keuntungan menang 2 kali melawan tim Timur Tengah. Karena kemungkinan kalau kita lolos ke babak 4 besar, ke babak keempat itu kemungkinan kita akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan juga ada Qatar, kemudian di grup B ada Oman dan Jordan, tim-tim Timur Tengah. Jadi gini, Anggi, saya ingin mengatakan saya sejak Sintayong dipercaya menjadi pelatih tim nasional pada 8 Januari 2020, Sintayong itu akan keluar aura kemenangannya kalau dikritisi ternyata. Oh, jadi harus terus Bung Towel harus bernyanyi Iya. terus nih ya. Harus dikritisi terus nih Betul. nanti. Ini Bung Towel ini ya. bicara pengalaman. Oke. Saya Tapi nanti ditahan dulu bicara enggak nih pengalaman. Iya, bicara iya. bicara soal STI ini Iya, kan. iya. Dulu saya pernah dibully sama dengan Bung Toel juga Oke. gitu kan ketika Piala AFF U23 gitu kan. Ketika kita kalah dari Malaysia 1-2, kemudian kita hanya menang 1-0 dari Timor Leste. Ketika itu media-media bertanya kan, Oke. ada hashtag STI bagaimana gitu kan. Saya bilang ini hal yang wajar kalau Oke, kemudian kalau ada gitu saya tantangan minta seperti kritik itu, dari kan. keduanya di segmen selanjutnya mengenai performa kita melawan Arab Saudi kemarin. Ini udah menang nih, pasti kalau dari kalian berdua ada aja yang akan dikritik kan. Kita bahas, kita dengar. Usai jeda, sesaat lagi. Tetaplah di Dua Sisi.